Maka kembali lagi, itulah siklus-siklus keberuntungan. Kalau dibuat runtut, siklus keberuntungan itu pertama niat. Siklus keberuntungan yang pertama miliki niat. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan adalah niat. Innamal amalu biniat. Hijrah kepada Allah dan kepada utusannya. Jadi yang pertama adalah niat. Setelah keberadaan dia telah dikenali, maka itu yang ditetapkan di dalam hati itu dijadikan sebagai orientasi hidup dan kehidupan. Maka saat Allah disebut, itu menjadikan ada kehadiran dia yang punya nama Allah. Sehingga saat bismillah diucapkan, itu ada kehadiran dia. Jangan katakan bismillah, tapi ternyata di dalam hati kita adalah angka-angka. Kemudian saya mengulang, yang kedua adalah perilaku butuh, ini saya runtutkan. Yang kedua adalah memiliki perilaku kuat, butuh. Butuh yang pertama, pembentukan kepribadian kita menjadi soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, butuh memberdayakan diri, mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Memberdayakan potensi melihat, potensi mendengar, artinya berlatih menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, penglihat yang baik. Kita butuh memproses telinga kita, mata kita, akal kita. Kemudian sekaligus yang ketiga, proses itu adalah dengan komunikasi dan musyawarah. Kalau kita kesulitan di dalam nalar dan rasional, kalau kita sulit menjadi pendengar penyimak yang baik, maka kita dapat berlatih melalui komunikasi, komunikatif dan musyawarah. Kemudian keempat, pengendalian diri, sabar, berjihad nafsi dan tawakal. Ini siklus keberuntungan. Yang kelima, untuk memiliki satu perilaku mensupport. Jadi yang kelima, kita mensupport, mendorong situasi dan kondisi itu terhadap keberadaan kita, baik secara pribadi dan secara komunitas, mendorong untuk memiliki habit atau kebiasaan belajar, kebiasaan memberdayakan diri, berbicara yang baik, mendorong orang lain. Itu kerangkanya adalah supaya terjadinya situasi dan kondisi komunitas ini, situasi dan kondisinya terbangun sebuah kondisi dan situasi yang maju, yang berkemajuan, yang membentuk kepribadian. Ini adalah tanggung jawab kita, itu siklus keberuntungan. Saat situasi lingkungan kita mendorong untuk menjadi orang yang sukses, lingkungan kita, maka di lingkungan itu akan banyak orang sukses. Orang beruntung gitu ya, beruntung. Jadi beruntung itu bukan judi, beruntung itu bukan gambling. Beruntung itu ada persiapan yang dilakukan. Kemudian ketujuh, memiliki satu daya resiliensi. Daya resiliensi itu
untuk menjadi manusia yang memiliki daya tata kelola makmur, bersungguh-sungguh, konsisten dan komitmen berlatih ini. Oke, kondisi kamu, kondisi saat ini masih prihatin, masih belajar, masih kecil, tidak apa-apa. Itu proses pengalaman harus dilalui. Kalau kamu ingin angka-angka langsung menjadi besar, maka akan banyak pengalaman-pengalaman yang hilang. Kita lakukan sekecil apapun yang kita lakukan, kita bersungguh-sungguh. Kita berusaha untuk tekun, kita berusaha untuk selalu konsisten, dan kita selalu menjaga komitmen. Ini dilatih. Nanti Allah akan menempatkan keberuntungan itu kepada Anda. Tapi kalau Anda berprasangka, kok gini-gini aja, ya Tuhan juga tergantung prasangka hambanya. Maka juga nggak jadi-jadi, mentah terus. Tekun, konsisten, komitmen, itu menjadi modal kita berada di dalam siklus keberuntungan. Percaya, akan ada saatnya menjadi manusia yang beruntung. Kemudian kedelapan, memiliki perilaku daya juang, berlatih. Daya juang untuk melakukan pemberdayaan potensi dirinya dan melakukan berbudidaya atau budidaya dengan menekankan mungkin skill, keterampilan berpikir nalar, rasionalnya, pendengar, penyimak yang sudah saya akan di depan. Kemudian daya juang membentuk lingkungan dan situasi dan kondisi yang mendukung, mensupport kita untuk melakukan produktivitas. Kemudian awal sampai akhir saya buat sama. Jadi yang terakhir, yang ke-9 adalah selalu terjaganya zikir untuk dijadikan sebagai pedoman atau orientasi semua aktivitas kegiatan berdunia yang kita lakukan. Semuanya hanifah fitratallah, semua yang kita lakukan adalah memiliki kecondongan yang kuat. Orientasi kita zikir, ya bahasa simpelnya begini. Yang ke-12, menjaga zikir, menjaga kehadiran Dia yang punya nama Allah di dalam dada, sehingga satu, ada kesadaran kehadiran Dia menjadi kita sadar sebagai hamba. Kedua, semua orientasi yang kita lakukan tujuannya adalah pada yang hadir di dalam hati nurani itu, kepada Dia itu. Tujuannya ke sana semua. Sehingga kesulitannya, kerumitannya, kangelane kehidupan ini itu menjadi dalam ridhonya Allah, menjadi maghfirahnya Allah. Saat orientasi, tujuan, arah dan sasaran semua aktivitas berdunia yang kita lakukan adalah ditujukan, diarahkan, disasarkan kepada Dia yang ada di dalam hati itu. Dan itulah pintu pulang jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis masa pakai di dunia. Karena orang mati tidak melihat umur. Tapi kalau kita sudah bisa menyatakan mutu qabla anta mutu, menyatakan mati sebelum datangnya pati, itu menjadi sesuatu yang luar biasa kan gitu. Kita bangun dalam kehidupan ini di dalam hati kita. Maka huwaladzi ruzikna min qabl, bahwa itu
itulah kehidupan, inilah kehidupan. Hadzalladzi, yang berupa rezeki yang akan menjadi keberuntungan seseorang yang beriman. Min qabl, yang diperoleh pada saat di dalam kehidupan di sini sebelum menyatakan mati, maka pada saat wa atubihi, pada saat orang menyatakan meninggal dunia adalah hasil dari kehidupan yang dijalani di dunia, apa yang ditetapkan di dalam hatinya. Maka keberuntungan bukan laisa bi amanikum wal amani alkitab. Keberuntungan itu bukan judi, bukan gambling, bukan bi amani, bukan hasil dari kesepakatan dan angan-angan pemikiran siapapun. Wal amini, dan juga bukan hasil pemikiran seseorang yang dituangkan menjadi buku, tulisan atau kitab. Itu hanya referensi. Itu sesungguhnya keadaan dan situasi yang saat ini dibangun ini sebagai ungkapan kamu nanti kalau liburan kamu mengingat hal-hal semacam ini gitu ya. Kalau menjadi liburan mudik kan kamu libur lama ya. Jadi menguatkan perilaku salah dan solehah. Kamu di rumah membangun perilaku uswah. Saya berharap kamu tidak seperti merasa di dalam pondok terasa terpenjara, kemudian kamu saat pulang merasa terbebas. Kemudian saat kamu di dalam pondok berjilbab, di njaba langsung mbok lepas, wis gak jilbaban, nek perlu you can see. Santriwan santriwati yang berbahagia semuanya, pada saat nanti kamu memang pulang, tolong konfirmasi kalau kamu sudah sampai rumah, langsung konfirmasi ke pondok, ke ustadz atau ke pondok, ada data sehingga kamu memang sudah sampai rumah untuk konfirmasi. Tapi ojo ngapusi, engko teko ngomah, kemudian saya sudah di rumah kan gitu. Padahal kowe cek di pasar, ya, di mall, nginep, itu nginep gone koncomu biyen kan gitu ya malah. Jadi jujur berlaku dengan tulus, itu kamu latih. Orang tua kamu memang yang kita minta untuk nanti memberitahu kalau kamu memang sudah sampai di rumah. Ini bukan berarti mengendalikan kamu, dikontrol, enggak. Kita juga mencoba peduli terhadap situasi, sikap, karena banyaknya kasus-kasus terkait dengan modus yang penculikan yang sekarang ini, kalau apalagi kalau ada mungkin orang dikatakan tampak baru di lingkungan sesuatu, di lingkungan itu tiba-tiba ada yang baru seperti orang yang bingung atau orang yang bisa menggunakan semacam gendam atau klenik yang menjadikan kamu hilang kesadaran. Itu kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mohon kerjasama yang baik. Ya sebenarnya bukan kerjasama, keniscayaan lah, gitu ya, setuju ya, gitu ya. Tolong nanti itu agar nggak jadi pemikiran kita juga, nggak jadi saling sebagai tim. Kita ini semuanya sebagai tim, satu tim dalam posisinya masing-masing. Ada yang ustadz, ada yang santri, ada yang pokja, ada yang jamaah, ada yang masyarakat. Itu kan kita kan tim. Sebagai satu kesatuan tim yang solid, yang kokoh, yang memiliki daya resiliensi yang kuat untuk
saling komunikasi, senang berkomunikasi itu yang baik, memberikan dampak lingkungan yang baik. Kamu percaya sebenarnya kondisi yang tampak panik saat ini dan pandemi bagi mereka yang di dalam perilaku keimanan sesungguhnya adalah peluang untuk membangun siklus keberuntungan. Asal kamu nggak larut dengan situasi dan kondisi yang ada, yang orientasinya hanya dunia untuk dunia, material untuk material, nafsu untuk nafsu. Kamu nggak larut, maka peluang untuk menjadi kader perubah situasi yang saat ini ada, paling tidak komunitas kita, diri kamu sendiri, mulai keluarga kamu, diajak untuk memiliki satu kondisi dan situasi yang baik, ya, bangun teladan. Kemudian jika kamu di rumah ada peluang-peluang melakukan pemberdayaan budidaya, ada lahan kosong, lakukan. Itu adalah bagian dari kamu berlatih merasa butuh untuk memproses diri, memberikan contoh lingkungan. Jika kamu mungkin ada santri yang satu kabupaten gak jauh, bisa komunikasi, bisa kamu lakukan, kemudian bisa kamu lakukan gotong royong, menampakkan sebagai sebuah umat tanwasaton, umat teladan. Itu yang butuh dibangun, yang itu langka. Percaya sesuatu yang langka itu akan menjadi nilai tersendiri. Walaupun mungkin mosok cik kecil, jangan menyepelekan hal-hal yang sesuatu yang tampak kecil. Jika kamu lakukan dengan tulus akan memiliki dampak yang besar di dalam sebuah kepribadian kamu. Itu mungkin langkah awalnya kamu saat ini percaya saja, pasti kamu akan mengalami proses itu. Itulah bangunan pengalaman yang kamu bangun dari mulai kecil sampai satu siklus komunitas. Sekali lagi, waman yaksa'an dzikri rahman. Ingatan kehadiran, keberadaan dia di dalam dada itu juga adanya ingatan potensi yang butuh kamu kembangkan. Ki bahasane piye? Waman yaksa'an dzikr. Siapa yang berpaling dari zikir? Zikir itu kehadiran dia. Kehadiran dia ini akan menjadikan seseorang itu menjadi ingat terhadap potensi lahir. Zikir ada kehadiran dia, ada kehadiran Tuhan, maka itu akan mendorong seseorang menjadi ingat terhadap potensi yang lahir, yang jasad, untuk berbuat baik, untuk maslahah. Itulah ar-Rahman. Jadi wa man yasa'an dzikri Rahman. Anugerah yang bersifat jasadiah, berdunia, memberdayakan diri, pendengar, penyimak, nalar, penalar, perasional, ya, membuat perilaku teladan. Rahmat nuqayyid lahu syaitona. Jika ini tidak dilakukan, maka akan diliputi oleh syaitan. Ya, konkretnya begini, akan larut terhadap kehidupan yang hanya jasad, yang hanya ritualitas semata. Poso mung entuke luwe karo ngelak, tapi tidak ada masalah batin yang menjadikan bahagia. Jadi kemudian larut terhadap kehidupan lingkungan yang tidak mendukung berproses menjadi manusia yang soleh dan solehah. Itulah orang yang dicengkram oleh syaiton. Fahuwa lahu qarin. Kayak apapun dilakukan, sembunyi kayak apapun, di social distancing kayak apapun,
Maka kalau menurut ayat ini fahuwa, maka dia lahu korin, pasti berada di dalam liputan korin, corona. Perkarane bukan masalah social distancing atau tidak, tapi akhlak dan adab, kepedulian, respon dan respek. Ini adalah sunatullah dan sunatul rasul. Ini tidak dilakukan. Apalagi yang sa'an zikir, berpaling dari zikir, berpaling dari orientasi hidup kehidupan untuk kembali kepada Allah, maka itu pasti diliputi setan dan akan memperoleh dalam situasi corona. Ini kalau kita baca ayat, kayak apapun hebatnya, dibatasi kayak apapun, itu nggak akan selesai. Hanya dengan permasalahan-permasalahan lahiriah jasadiah akan semakin panik. Akhirnya seperti perang, sesuatu yang tidak diketahui musuhnya. Perang, tapi tidak diketahui strateginya. Perang, tidak diketahui metode atau caranya. Maka hancur luluh sendiri. Sampai kapan corona ini? Sampai kapan? Ini kalau saya sampaikan di si kerso, gitu ya. Sampai kapan? Sampai selesai. Karena ini berkaitan dengan ja'lah kewasukul batil inal batila kana zahuqa. Oke. Itu ini sangat lama karena juga dari tim pendidikan, dari tim yang lain juga sedang mempersiapkan yang SK yang tiba-tiba. Jadi ada SK yang tiba-tiba dari nasional berkaitan dengan berpengaruh terhadap satuan pendidikan, pondok, dan juga berpengaruh terhadap jamaah yang nanti 17 Ramadan ini kepada kan banyak yang juga online, bahwa untuk berkaitan dengan 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan itu kalau tidak memungkinkan untuk, walaupun itu juga hallnya Mbah Yai, tidak memungkinkan mudik ke pondok, ya untuk tidak dipaksa ya. Jalur-jalur yang di kan titik-titik kan semuanya kan dalam posisi ditutup, jadi karena tidak ada mudik, nggak apa-apa nanti yang di cabang ranting bareng di cabang rantingnya, mungkin pengajiannya online, kemudian nanti kajiannya online, kemudian tahlilannya kan mungkin kan di cabang rantingnya masing-masing. Kemudian nanti kita untuk sholat malam saat fida, nanti kita bisa menggunakan fida melingkar, nanti petunjuk akan menyusul. Juga untuk memohon pertolongan dan belas kasih Allah supaya keadaan dan situasi ini semoga segera menjadi normal yang baru sih gitu ya. Kalau normal seperti yang lalu tentu sesuatu yang malah nggak banyak yang nggak diinginkan kan, karena ketidakkepedulian, korupsi, olo-oloan itu masa itu normal kan gitu. Kita normal yang ilahiyah. Itu yang 17 malam 17 Ramadan nanti akan ada petunjuk lebih lanjut kepada cabang ranting dan jemaah ataupun masyarakat ya. Karena biasanya malam Pahing, malam Jumat lagi. Kemudian yang nyuwun ilmu, berkah ilmu itu kalau nggak bisa ini ya berarti ya niat aja tajadud, nanti kan bisa dilakukan setelah sudah selesai jadwal dibukanya jadwal mudik, mungkin setelah Lebaran, nggak apa-apa.
segera begitu, dan semoga dalam ridho Allah, ampunannya, maghfirahnya, mendapatkan berberan berkah pangestu Guru Wasithah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.